dimuliakan Ketua BKM, para anggotanya, Pak Imun, dan seluruh pejabat, masyarakat bergabung bersama para pemimpin umara bersatu seperti ini. Allahu Akbar. Bahagia sekali hati kita karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Jantung kita masih berdetak, hayat masih dikandung oleh badan. Alhamdulillah, ginjal kita masih sempurna, mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah kita masih bisa berbicara. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah meninggal dalam keadaan syahid semuanya, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa sekali imamnya membacakan surah At-Taubah. Ada kata-kata yang indah di situ dalam surah yang dibacakan oleh Pak Imam tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini kalimat sangat indah. Innama, sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti ini. Kita buka tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, yang ingin kaya dunia akhirat, yang ingin selamat, bahagia, sukses, yang ingin meninggal husnul khatimah, yang ingin bangkit bersama Rasulullah, yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin masuk dalam surganya Allah, mereka lah yang memakmurkan rumah Allah seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah kita terus istiqomah sampai akhir ayat kita. Mudah-mudahan semuanya insya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita diundang oleh Masjid Bani Salim BKM, Masjid Bani Salim Kapolsek Kota Ustaz Ja'far. Dari undang ahad depan ke Masjid Bani Salim Kapolsek Kota, pas di belakang Ali Kubi, yang dekat warung roti Ali Kubi. Ke depan usahakan ya, kita yang ingin menjadi pemimpin usahakan 1000 rumah servis dengan 1000 warung kopi, 1000 rumah tafid. Inilah generasi kita ke depan, insya Allah. Tak kala kita meninggalkan dunia ini, anak cucu kita bisa menghafal, walaupun kita belum bisa menghafal, doakan anak kita. Kalau nggak dapat anak, doakan menantu. Nggak dapat menantu, doakan cucu-cucu didik kita. Kelak tak kala kita meninggalkan dunia ini, mereka bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah di akhirat semua keluarga besar kita, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, abang, istri, suami, mertua, menantu, anak cucu kita, wabil khusus jamaah Arafah, insya Allah di akhirat bisa berkumpul seperti ini dalam surga Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru besar kita, Dr. Abdul Fatih LCMA, kepada guru kita, Prof. Fadl Masyur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Para hadirin, para alim ulama, abu-abu, ibu, pada tokoh-tokoh masyarakat, para ketua DKM, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada seluruh yang berbahagia ini, terkhusus di masjid ini, Masjid Al-Faizin Pulang Penurut. Ini membawa kenangan saya pada 20 tahun yang lalu. Saya biasa main bola di samping ini, di belakang ini. Ketika ini masih lapangan dulu, itu masih lapangan di sini. Saya sekolah di Nurul Islam Anak Bangsa di sini ketika di awal-awal di komplek IGSD dari tahun 97 sampai tahun 2000. Di sini biasa saya jalan sampai sini juga tempat tidur. Kami berolahraga sekitar sini dan masjid ini belum jadi. Masjid ini masih belum siap pakai. Belum pernah saya sholat Jumat pada saat itu di sini, bersolat 5 waktu di sini tidak pada saat itu karena belum jadi. Dan alhamdulillah pada hari ini diizinkan untuk naik ke mimbar di masjid ini. Terima kasih sekali lagi dan alhamdulillah kami ucapkan atas nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita doakan juga pada saudara-saudara kita yang pergi ke tanah suci. Mudah-mudahan mereka sampai balik dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga, dan amin, mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Dan sesungguhnya haji yang mabrur itu tidak adalah kecuali balasannya antara lain adalah syurga. Dan mudah-mudahan mereka balik kembali kama waladatu ummuh, ya, seperti dilahirkan kembali oleh ibunda mereka, diampuni dosa-dosa mereka semua, insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi siapa saja yang belum berangkat ke tanah suci, masih menanti, masih menunggu, insyaallah diberikan oleh Allah kemudahan, umur panjang, keberkahan umur untuk sampai ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang dapat ayat amin itu dapat semua, insyaallah. Yang amin dua kali belum tentu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sebelum berbahagia ini saya akan mengetengahkan sebuah cerita. Mungkin cerita ini sudah didengarkan sebelumnya dalam banyak kesempatan. Mungkin bisa pikir bahwa dalam jamaah Arafah banyak sekali guru kita yang telah memberikan pelajaran penting, ya, sejarah kah, ilmu fikih kah, ya, bahkan ilmu tafsir, ilmu hadis. Kisah ini saya ambil adalah kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah, ya. Jadi gimana kisah Israiliyah itu boleh, Ustaz, ya. Jadi kisah Israiliyah yang penting sumbernya itu dari mana? Sahih tidak sumbernya, ya. Jadi tidak semua Israiliyah itu ditolak dalam artian bahwa tidak boleh diceritakan, tidak boleh diamalkan. Tapi kisah Israiliyah yang ceritanya Nabi, sumbernya Sahih Imam Muslim, ya. Tapi kisah ini adalah kisah Bani Israel, diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat. Sumbernya Sahih Imam Muslim. Nah, kisah ini adalah tentang seorang pemuda Bani Israel, Ghulam bin
daripada Bani Israil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat remaja ini dia hidup di masa seorang raja yang raja ini mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia hidup di sebuah kerajaan atau di masa yang raja yang berkuasa pada saat itu mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan raja ini dikelilingi oleh penyihir. Jadi yang mempertahankan kekuasaan kerajaan itu adalah penyihir. Dan ada guru besar sihir pada saat itu yang menjadi tangan kanan raja yang mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di negara itu sudah tua. Sudah tua. Bahasanya sudah mau mati. Lalu penyihir ini, dedengkotnya ini, pembesar penyihir ini, yang merupakan yang melindungi raja selalu dengan sihirnya. Dia usulkan kepada raja bahwa tunjukkan kepada aku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya sihir, supaya bisa meneruskan perjuangan apa? Perjuangan sihir ini, supaya mempertahankan kekuasaan tuan raja, seorang anak remaja. Maka dipilihlah dari seluruh negeri seorang anak remaja yang cerdas, yang pintar untuk belajar ilmu sihir. Nah, anak remaja ini kan artinya masa remaja itu masa yang betul-betul sedang mencari ilmu, belum bisa membandingkan mana benar mana salah. Enggak, dia masih mencoba. Belajarlah dia dengan penyihir ini. Ada setiap hari dia pergi ke tempat penyihir ini, balik pulang ke rumah, pergi lagi persis seperti kuliah. Ada waktunya tersendiri khusus. Lalu setiap dia pulang itu dia melewati sebuah tempat yang tempat itu tempat beribadahnya seorang rahib. Ini kisah daripada Nabi, cuma saya bahasakan dengan bahasa kita. Dia melewati tempat seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah atau pendeta ya, dalam agama pada saat itu. Dia ini beribadah kepada Allah, kepada Tuhan dengan syariatnya. Dia mengagungkan Allah. Tapi dia sendirian. Dia selalu lewat itu. Karena dia sering mendengar ketika dia lewat ada suara yang berbeda dan ada zikir-zikir begitu yang berbeda. Lalu dia setiap pulang ke rumah dari belajar ilmu sihir, pulang ke rumah dia lewat tempat itu dan dia singgah. Dan dia dengar tentang rahib ini, dia lihat apa yang dia buat, bentuk ibadahnya, zikirnya seperti apa. Sampai dia tertarik. Dia minta kepada rahib ini untuk ajarkan kepada dia apa yang sedang Anda lakukan ini, apa yang sedang Anda kerjakan. Dia belajar ibadah dan dia belajar zikir, dan akhirnya dia ikut juga rahib itu. Hari-hari dia pergi belajar sihir, pulangnya ke tempat rahib. Dua-dua dia belajar. Nah, akhirnya dia jatuh cinta dan suka kepada rahib ini, kepada ahli ibadah ini, dan suka kepada ilmunya dan suka kepada apa yang dia lakukan. Dan diajarkan kepadanya bahwa ada Tuhan selain daripada Tuhan yang benar itu bukan Tuhan Raja itu, tapi ada lain yang harus kita sembah. Nah, ini yang dia belajar daripada rahib ini. Sehingga sering waktu sebelum berangkat ke tempat sihir itu, dia belajar dulu dari sini. Setelah belajar dari rahib baru pergi ke tempat penyihir. Terlambat dia akhirnya sering pada waktu yang harus dia sampai ke tempat tukang sihir. Terlambat dia. Akhirnya ditanyakan, kenapa engkau terlambat datang? Dia tak kasih tahu apa. Karena rahib tadi mengatakan kalau ada yang tanyakan kepadamu tentang perihalmu, tentang apa yang kamu lakukan, jangan pernah kasih tahu. Berbahaya. Dipukullah dia. Pukul. Kenapa? Terlambat. Karena duluan belajar sama rahib ini. Dan terlambat dia belajar dari rahib, terlambat
dia ke tempat penyihir. Terlambat di tempat penyihir, terlambat pulang ke rumah. Di rumah dia juga ditanya, kenapa kamu terlambat? Kalau dia nak kasih alasan dengan benar, kena pukul juga. Di rumahnya kena pukul, semua tukang sihir juga kena pukul. Dia mengadu kepada rahib, gimana ini? Saya harus belajar, tapi saya ada masalah sekarang. Terlambat ke tukang sihir itu, atau nanti terlambat saya pulang ke rumah, gimana? Karena waktu yang dia keluar itu adalah untuk pergi ke tempat sihir saja, tapi dia pakai ke tempat lain sekarang. Kata rahibnya begini, kalau memang begitu permasalahannya, kalau seandainya penyihir menanyakan kepadamu, kenapa engkau terlambat? Jawab bahwa terlambat karena di rumahku ada masalah terlambat, sehingga terlambat datang ke tukang sihir. Kalau nanti di rumah ditanya kenapa terlambat, karena terlambat belajar di tempat tukang sihir. Ya. Terlambat ke tempat tukang sihir gara-gara masalah di rumah. Terlambat pulang ke rumah bilang gara-gara tukang sihir. Jangan pernah kasih tahu gara-gara belajar di tempat saya. Nah begitu. Diajarkan sama rahibnya. Dia amalkanlah ini selama dia tidak dipukul lagi. Belajar dia kedua hari ini, akhirnya ketika suatu hari, ketika dia pulang ke rumah, ketika pulang ke rumah ada sebuah kejadian besar. Ada sebuah binatang buas yang ada di jalan, sehingga orang nggak bisa lewat di jalan itu gara-gara ada binatang buas yang menakutkan itu. Sehingga orang sudah banyak tertahan di jalan gara-gara binatang buas ini. Gak hengkang dia dari jalan itu, tidak pindah dari jalan itu. Si ghulam ini, si remaja ini muncul ide daripada dia. Dia tidak tahu dia sebenarnya yang benar sihir atau rahib ini. Walaupun dia suka dengan rahib ini, tapi dia tak tahu yang benarnya mana. Pokoknya dua-duanya belajar. Itulah anak remaja. Lalu kemudian dia ambil semacam batu atau sesuatu yang bisa dilempar, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kalau seandainya rahib ini yang mengajarkanku tentang agama ada Tuhan yang bukan raja ini, kalaulah benar dia, maka lemparanku ini matikanlah binatang buas ini dengan lemparanku ini. Kalau memang rahib ini benar, di sini aku akan tahu bahwa sungguhnya betul rahib itu. Dengan cara apa? Bahwa aku melempar binatang buas ini, dia nanti mati. Kalau dia mati, binatang buas ini mati, berarti betullah rahib ini benar. Dia lempar, akhirnya ternyata betul kena binatang buas dan mati di situ. Orang pun akhirnya bisa lewat. Dan dia di situ mengetahui bahwa rahib ini hebat. Betul berarti rahib ini bukan penyihir yang benar. Tapi kalau seandainya enggak mati ketika dia lempar, berarti sendiri itu benar. Karena dia bimbang, tidak tahu mana yang benar. Kedua-dua ilmu ini dia belajar. Setelah itu orang mulai membicarakan, ada hebat sekali seorang remaja itu. Sanggup dia membunuh binatang buas yang mengerikan, yang menakutkan hanya dengan sekali lemparan. Dan kemudian apalagi yang terjadi dengannya? Mulailah dia mengobati orang dengan cara demikian. Kalau seandainya orang yang berpenyakit supak, penyakit yang susah untuk disembuhkan pada saat itu, datang oleh orang datang ke tempat dia, bisa tak kau menyembuhkan penyakitku? Dia pun pakai ide yang sama. Kalaulah benar rahib ini, maka sembuhkan ya Allah penyakit orang ini. Sembuh. Dia pakailah cara itu terus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang sulit untuk dicarikan obatnya pada saat itu. Dengan izin Allah sembuh kita dia. Kan ini terkenal, viral bahasa sekarang. Viral dia. Sampai berita ini kepada pembesar-pembesar di sekeliling raja tadi itu. Yang raja itu mempersiapkan dia untuk belajar dengan tukang sihir, jadi seorang penyihir yang ulung nantinya, mewarisi ilmu sihir yang hebat itu. Di antara pembesar raja ini ada seorang putra. Nah, seorang yang
seorang yang buta, orang buta ini. Dia akhirnya pergi ke tempat si anak muda ini untuk berobat penyakit buta dia, karena dia tahu penyakit buta ini penyakit bagi dia. Dia ingin supaya bisa sembuh. Dia pergi. Ini cerita Nabi loh. Ini bukan karangan ya, bukan cerita mitos. Nabi menceritakannya sendiri. Sahih dalam Imam Muslim. Jadi dibawakanlah oleh yang buta ini, yang merupakan salah seorang yang besar, konsultannya, pakar ahlinya itu daripada tuan raja ini yang menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Hadiah yang banyak untuk supaya mau si anak muda ini menyembuhkannya. Dia pergi dan dia minta, sembuhkan penyakitku, maka engkau akan mendapatkan hadiah yang banyak. Remaja ini bilang apa? Ulang ini bilang apa? Dia bilang bahwa aku tidak menyembuhkan apa-apa, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit apa, aku tidak punya kekuatan apa, tetapi Tuhan pula yang menyembuhkannya. Kalau kamu mau beriman kepada Tuhanku, maka Allah akan menyembuhkanmu, bukan aku. Nah ini kan, orang beriman beda dengan orang tidak beriman. Orang tidak beriman dia pikir dokter menyembuhkan penyakitnya. Orang beriman meyakini yang menyembuhkan siapa? Allah, yang mungkin asbabnya melalui seseorang. Dia bilang bukan aku yang menyembuhkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi syaratnya engkau beriman kepada Allah, engkau dapat Allah menyembuhkan. Deal akhirnya. Dia sepakat, dia beriman kepada Allah. Dan dia tanya, memangnya ada Tuhan lain selain daripada Raja? Ada. Sebenarnya itu bukan Tuhan. Justru itulah yang Tuhan sebenarnya, Allah. Beriman kepadanya, engkau akan sembuh. Insya Allah, Allah akan sembuhkan. Dia beriman. Dan ternyata disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah, sembuh dengan perantaraan remaja ini. Ketika duduk dalam rapat dengan Tuan Raja terkejut. Kenapa? Yang biasanya buta itu bisa melihat. Biasa dia duduk dalam tim ahli raja itu, biasa dia buta tapi dia bisa melihat. Ditanya sama Tuan Raja, kenapa kamu sudah bisa melihat? Ada anak muda, aku belajar daripadanya dan dia mengajarkanku, lalu dia sembuhkan, aku pun sembuh. Diminta sama Tuhan, siapa anak muda itu? Dialah yang belajar sendiri, yang sudah kita kaderkan untuk menjadi penyihir hebat kita. Senanglah Tuan Raja, dia yang bisa menyembuhkan. Dia hebat sekali ilmu sihirnya. Berarti masih remaja itu ilmu sihirnya sudah singkat itu. Iya Tuan Raja. Tuan Raja masih mindsetnya itu mindset ini sihirnya bagus. Berarti yang mengajar sihir dia selama ini bagus ini. Uang negara yang dipakai untuk dia supaya mengajarkan sihir pada kader-kader baru ini bagus ilmunya. Mintalah senang Tuan Raja. Kenapa? Ini kader sihir kita ini bagus, sudah mampu menyembuhkan orang buta yang selama ini bahkan ahli-ahli sihir belum sanggup menyembuhkan orang buta. Remaja ini sudah sanggup. Senang Tuan Raja untuk berikan penghargaan kasih bawahnya. Ketika dibawa kepada Tuan Raja, tanya bahwa apakah kau betul aku yang menyembuhkan dia buta ini? Dia mengatakan bukan aku yang menyembuhkan. Siapa juga? Allah yang menyembuhkan. Ada Tuhan yang menyembuhkan ya, daripada segala penyakitnya. Marah saja. Memangnya engkau percaya ada Tuhan selain aku? Jadi bukan sihir ini yang bukan sihir. Itu adalah merupakan dengan izin Allah, bukan gara-gara sihir. Bukan. Disitulah raja tertutup. Berarti bukan dengan sihir kau menyembuhkan, bukan. Dengan apa juga? Dengan izin Allah. Akhirnya dia diazab. Engkau percaya ada Tuhan selain aku? Dia diazab. Sampai dia buka mulut. Siapa yang mengajarkan? Berarti di negeri ini ada orang-orang yang mempercayai ada Tuhan selain dia. Mana dia? Dia apakah harus buka mulut atau tidak? Karena Rahim mengatakan jangan pernah kasih tahu tentang aku. Jangan pernah merubah keluarga. Bila tidak bahaya. Dia sudah sampai di depan Tuan Raja. Gimana caranya?
Dikatakan bahwa anak ini tidak mengajarkan. Di bawah kata itu. Apakah betul engkau yang mengajarkan kepada anak ini bahwa ada Tuhan selain aku? Betul, kata itu. Insaflah dan yakinlah bahwa aku sebagai Tuhan. Kalau tidak maka engkau akan disiksa. Tidak mau dari itu. Tak beriman dia kepada Allah bersekutu. Hatta kata Nabi Yukta bin Minsyar, akhirnya dibawa gergaji. Digergajilah tubuh dia dari atas sampai ke bawah. Kalau dia tidak mau, tetap dia kukuh beriman kepada Allah sampai mati kena gergaji. Digergaji, tak tembak, sekali tembak, digergaji betul-betul. Bayangkan gergajau dengan cahaya yang gergajau yang pakai itu membelah kayu itu, papan yang dibuat gergajau kan. Bayangkan dari azab yang dia dapatkan. Beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kukuh dengan beriman kepada Allah. Lalu diperintahkanlah oleh raja untuk supaya gulam ini setelah dia lihat bahwa begitu gurunya diperlakukan, kamu beriman tidak kepada aku? Pindah agama atau tidak? Dikatakan tidak. Apakah dilakukan dengan cara yang sama? Digergaji juga? Raja ini tidak digergaji. Diperintahkan kepada al-Gujunya itu tentara yang tak mikir apa-apa. Pokoknya perintah siap, tak mikir apa-apa dia. Diperintahkan bawa dia ke gunung yang paling tinggi, nanti di tepian jurang sana. Minta dia sudah pindah supaya dia yakin dengan aku sebagai Tuhan, tidak yakin kepada Allah. Kalau dia tidak bisa, tidak mau juga ikut, lempar dia di atas jurang supaya dia mati di sana. Dibawalah oleh Al-Qudu sampai ke gunung yang tinggi, ke jurang. Di situ mau beriman kepada Tuhan Raja atau beriman kepada Allah. Kalau tidak, kau anak muda ini berdoa, ya Allah, Allahumma qfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Setelah dia berdoa, terjadilah gempa lokal. Akhirnya terbelah gunung yang Al-Guju ditelan oleh gunung. Dia selamat balik. Baliknya ke tempat Tuan Raja lagi. Tuan Rajanya heran. Cerita Nabi ini. Tuan Rajanya heran. Kok kamu balik lagi? Mana orang-orang yang bersama denganmu? Dia telah ditelan bumi. Jujur Raja. Kamu sendiri tidak ditelan sama bumi? Tidak. Mereka semua ditelan. Padahal senjata lengkap, tapi dia balik ke sana. Lalu diperintahkan, kalau begitu Al-Qudu yang lain bawa dia ke laut dan ajak dia beriman kepadaku. Kalau kemudian dia nggak mau beriman kepadaku, lemparkan dia ke dalam laut, karena gunung nggak bisa ke laut. Bawa dia ke laut. Sampai ke laut, di tengah laut, ditawarkan beriman kepada Tuhan Raja atau beriman kepada Allah. Kalau enggak, kami akan lemparkan engkau di tengah laut dan bisa mati di sini. Dia doakan dengan doa yang sama. Ya Allah, lindungilah aku daripada mereka ini dengan cara yang engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Akhirnya bergoncang kapal laut itu, perahu mereka bergoncang. Orang ini yang bersama dengan dia tenggelam semuanya, dia sendiri balik selamat. Jumpai Tuan Raja, bukan lari dia, enggak, jumpai Tuan Raja, lapor Tuan Raja, lapor, saya balik, saya begitu. Ketika dia balik sini ditanya, aina ashabu, di mana sahabat-sahabatmu? Mereka semua telah tenggelam di laut. Lapor, izin, lapor Tuan Raja. Mereka semua izin. Ya, kan pakai izin dulu dia masuk Tuan Raja. Izin Tuan Raja, semua selamat kecuali saya. Ayo, selamat. Tuan Raja ini tahu, ya, anak muda ini punya masa depan yang panjang. Dia bisa dipiurkan, ditakutkan dengan beberapa hal, sehingga nanti dengan itu dia bisa selamat. Ada harapan anak muda ini bisa insaf balik untuk dia. Jadi nggak langsung pakai gergaji. Tapi kalau orang sudah tua, ada harapan. Nggak ada harapan lagi, udah gergaji aja kalau dia tidak
tidak mau ikut kita. Tapi anak muda ini punya panjang, masa depan masih bagus, kita rayu sana sini, ya, supaya jangan langsung bunuh, jangan. Pintar Tuan Raja ini. Tapi ternyata nggak berhasil. Lalu si Ghulam ini mengatakan, Tuan Raja ingin membunuh saya. Iya. Kenapa enggak? Udah dari 2 kali percobaan nggak berhasil. Saya akan kasih tahu cara membunuh saya. Tuan Raja ingin membunuh saya? Iya. Saya kasih tahu kepada Tuan Raja ilmu supaya saya itu bisa mati. Aneh kan? Diajarkan kepada Tuan Raja supaya mati. Tapi ada satu syarat nih. Tuan Raja bisa membunuh saya dengan cara kumpulkan semua orang di negeri ini. Ya, kumpulkan semua orang di negeri ini, ya. Lalu nanti taruh saya di tiang salib. Lalu Tuan Raja ambil panah, anak panah itu dari tempat saya akan bawa anak panah, dan Tuan Raja ambil anak panah dari tempat dari saya, dan panah saya dari jauh. Tapi mengucapkan satu kalimat, dan kalimat ini didengar oleh semua orang. Nah, disinilah Tuan Raja Hanahirin dengan yang benar. Pokoknya harus mati dia. Kalau udah begini dia harus mati. Panah saya dari jauh dan ucapkan satu kalimat. Apa itu? Bismi Rabbi hadzal ghulam. Dengan nama Tuhan daripada anak muda ini. Perdengarkan kepada semua orang yang hadir. Setelah itu panah saya di tempat yang saya bisa mati. Saya akan mati. Setuju Tuan Raja? Di sini begonya Tuan Raja ini. Setuju Tuan Raja ini. Akhirnya diumumkan pada semua untuk berkumpul pada tanggal tertentu di sebuah lapangan yang besar. Di situ akan, karena anak muda ini sudah viral, sudah terkenal. Lalu apa yang akan terjadi dengannya? Tuan Raja akan membunuhnya dan semua merasa seperti apa? Nah, kumpulan banyak orang, dipanahlah anak muda ini dengan syarat yang disampaikan. Rajanya sendiri yang mengeksekusi, dianggap yang lain sudah tidak becus. Dia yang eksekusi sendiri, pokoknya dia harus mati. Dia ambil panah dari tempat panah anak panah yang dibawa oleh si anak muda ini sendiri. Dia panah dan diucapkan dengan lantang, Bismi Rabbi hadzal ghulam. Dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhannya anak muda ini. Dipanahlah, sekali panah kena di tempat di jantungnya, dia meninggal. Dia pegang anak panah itu, sedang dia pegang dia. Setelah itu apa yang terjadi? Semua orang yang mendengar itu mengatakan, Amanna bi Rabbi hadzal ghulam. Kami beriman dengan Tuhan daripada anak muda ini. Kami beriman dengan Tuhan anak muda ini. Kasi anak muda viral ini sudah. Ya. Kami beriman dengan anak muda ini. Kami beriman dengan Tuhan anak muda ini. Amanna semuanya riuh. Ahli-ahli raja tadi mengatakan, wahai Tuan Raja, yang engkau takuti dulu sekarang sudah terjadi. Rakyatmu enggak beriman lagi dengan kamu, beriman dengan Tuhan yang didakwahkan oleh anak muda ini. Di situ baru sadar dia. Begonya dia tadi. Jika disyaratkan itu, enggak berpikir dia, kalau ini kan dakwah ini, kalau ini kan akan syiar ini akan menjadikan anak muda ini orang tahu semua dia itu benar, bahwa dia yang salah, raja ini yang salah. Berimanlah banyak orang, berbondong-bondong beriman dengan apa yang didakwahkan oleh anak muda ini. Nah, di sini kemudian pembalasan dendam raja terhadap rakyatnya dimulai. Rajanya ini juga akan kehilangan akal jahatnya. Nah, akal jahat itu akan terus-menerus lahir dia. Di sini kemudian dia suruh kepada tentara-tentaranya untuk membuat tarik eksekusi.
untuk mengajak semua orang kafir terhadap Allah. Siapa yang tidak mau kufur kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, maka akan dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya ada api, disebut dengan ukhdud. Inilah ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Siksaan ashabul ukhdud. Di sini ashabul ukhdud kalau tidak salah, di sinilah akhirnya cerita ashabul ukhdud itu dimulai. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dimasukkan ke dalam parit kalau tetap bersekutu beriman kepadanya, sampai Nabi mengatakan di antara mereka yang dibakar di dalam parit itu, yang di dalamnya api yang menyala-nyala yang sangat panas, dimasukkan ke dalam itu adalah, Nabi katakan adalah seorang wanita. Di antara mereka itu adalah seorang wanita yang menggendong anaknya. Dia beriman kepada Allah, dia gendong anaknya, dia bahasa 3 pit dipakai namanya. Ya, yang bahasanya dia belum bisa ngomong, belum masih kalau ngomong belum jelas. Sampai dihadapkan di depan parit itu, ibundanya menangis. Ditanya, kamu beriman kepada Allah atau beriman kepada Tuhan Raja? Dijawab sama anaknya adalah, Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haqq. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda, bersabarlah, engkau berada di jalan yang benar. Anaknya ngomong. Yang dia bawa itu, wahai ibunda, bersabarlah, sesungguhnya engkau di jalan kebenaran. Dimasukkan ke dalam si kuku beriman kepada Allah di dalam api, walau dia meninggal bahkan nyawa dalam api dibakar, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ashabul ukhdud mulai bawa penyiksaan itu. Berakhir cerita di sini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa ingat gak ceritanya? Bisa kasih tahu sama yang lain? Ya, yang tidur balik lagi, tanya sama yang tidak tidur, betul nggak? Katanya mereka saya siap menceritakannya lagi. Yang tidur bilang, coba tolong ceritain sama saya seperti apa ceritanya. Maka lanjutkan tidur Anda terus. Ada yang menceritakan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kasih cerita itu nggak sembarangan. Beliau pasti memilih kisah yang benar terjadi. Kemudian ada hikmah yang ingin pelajaran penting disampaikan kepada para sahabat dan kepada umatnya. Ya, cerita ulang ini. Di antara hikmah yang mungkin, ini adalah hikmah saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, kalau berpikir untuk masa depan memang berpikir tentang anak muda. Kalau bisa adalah ulang, bukan syabab. Syabab itu bahasa kita yang sudah masa mahasiswa. Tapi kalau ulang itu SMP, SMA. Penyihir tadi mengatakan bahwa dia harus mengkaderkan orang yang akan membantu Tuan Raja menjadi penyihir utuh. Dia nggak minta kepada yang remaja yang dia masih belum tahu mana benar mana salah. Itu kita ajarkan terus. Tapi kalau dia sudah banyak ilmu, kita ajarkan lagi sulit. Kenapa? Sulit untuk membolak-balikkan lagi apa pemahamannya. Sekarang nggak paham apa-apa dia. Kita ajarkan dari sejak awal. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, apapun yang kita ajarkan dia terima. Nggak dia tanya-tanya. Masa remaja seperti itu. Kalau kita ingin berpikir untuk masa depan, ini masa depan sihir nih. Kita mau pikir masa depan apa? Masa depan Islam ini, masa depan masjid ini, masa depan seperti kata Ustaz tadi adalah masa depan bagaimana makmurnya masjid ini. Bagaimana anak muda itu bisa ke masjid? Bagaimana anak muda itu menjaga sholat? Bagaimana anak muda itu konsisten mereka mengamalkan Islamnya dan bangga dengan Islamnya? Ini kalau mau berpikir masa depan, pikirkan anak muda, berikan porsi perhatian, pengajaran, pendidikan kepada ulang, kepada remaja-remaja kita, anak-anak muda.
Kita harus hapus sentimen, kita harus hapus daripada pandangan kita yang tua terhadap anak muda. Jika ada buah anak dalam ini, hanya buat di beda dengan awal. Beda ada buah anak dalam ini. Maunya kan buah punya mui loh, kan hanya mui ini. Ada sentimen seperti itu. Nah, saya kan kalau anak muda melain bagian mandang suka, tengok lagi. Bahkan kalau ada yang panjang rambut saja masuk ke dalam masjid, yang pokok oleh rumah masjid. Astagfirullah, mungkin dia mau tobat hari itu. Kita usir dia. Yang wali-wali dia mau menolong, berangkat lagi. Anak boleh. Mungkin dia sedang mau tobat hari itu. Ya. Kenapa kita menghakimi dia? Karena mau mudah-mudahannya banyak, mudah-mudahan namanya dari itu. Ini hanya dia dari juga. Tengok bisa loh, semuanya yang ngomongan, hargai mereka. Jangan mereka sedang tidak tahu. Dia hanya mereka ikut tren. Ada tren ini, ikut tren ini, ikut ini. Banyak orang yang begitu kan anak muda kita hargai. Kalau ada mereka yang kurang produktif atau kurang baik dalam penampakan kita lihat, anggap mereka itu korban. Mereka perlu pada yang membimbing. Orang tuanya nggak sanggup bimbing lagi, jadi kan kita sebagai keruci anak muda. Betul udah bukan no, yang uji dulu, ini lagi ada. Yang benar itu, kadang orang tuanya sudah capek menjelaskannya dan berusaha nggak mempan. Kita tahu dari ilmu pendidikan, kadang orang tua nggak sanggup, orang lain sanggup, bisa. Haba udah hanya dengar oleh yang tapi haba gol, saat itulah jangan salah langsung orang tuanya. Tapi kita berbaik sangka, mungkin sudah sampai orang tua yang mengatakan, Pak dulu tak dikira apa, mudah-mudahan ini apa. Kita ubah mindset kita sedikit tentang anak muda, anak-anak muda. Tidak ada yang mereka menyandarkan mereka. Pertama, tentang anak muda. Kemudian kita tahu berarti anak muda ini adalah masa dia belajar. Ajarkan yang benar maka dia akan ikut, ajarkan yang salah juga ikut, sihir dia ikut, ini juga dia ikut campur sudah begitu. Di sini kita tahu betapa pentingnya kita ajarkan yang benar bagi anak-anak muda kita. Kalau ada ajaran sesat mudah sekali masuk melalui anak muda. Kenapa? Dia masih belum tahu. Semua dia belajar. Kalau memang benar apa yang kita ajarkan, ajarkanlah sedari awal perhatian terhadap anak-anak muda kita. Kemudian kita lihat anak muda ini dia mulai memahami tentang agamanya benar, keyakinannya itu benar. Dengan uji coba hari-hari dia tahu, ya Allah, kalau memang benar rahim ini, maka pertama adalah dengan cara tadi apa? Dilemparkan binatang buas itu mati. Dan dia yakin ilmu itu benar. Nah sekarang Islam yang kita yakini ini perlu dibuktikan benar atau tidak dengan cara itu. Gimana? Nah boleh tak buktikan ya Allah kalau Islam ini benar, ajaran agama ini benar, saya akan pergi ke rumah sakit Zainal Abidin, saya hembuskan, disembuhkan. Nah boleh kira-kira perlu nggak? Kalau perlu Anda masih ragu. Kalau perlu saya masih ragu tentang Islam ini. Apakah masih ada ragu? Afillahi syakkun. Masih ragu tentang Islam, tentang agama Islam ini, tentang Al-Quran ini, tentang Nabi Muhammad. Tidak ada ragu lagi, saya tidak perlu pembuktian lagi. Buktikan bahwa Islam ini benar, tak perlu bukti lagi. Itu sudah benar adanya. Saya tidak perlu uji coba seperti itu. Tinggal apa? Meyakinkan sebanyak-banyaknya orang akan benarnya ajaran Islam. Benar. Saya tidak perlu pembuktian model-model seperti itu. Oh, nanti datangkan orang di depan kamera yang banyak, kemudian sembuhkan dia, wahai Tuhan. Tak perlu wahai Tuhan, lihat dari lumpuh bisa berjalan, inilah hebatnya agama kami. Islam tak perlu lagi seperti itu sudah zaman dulu, dari zaman Baleha sudah seperti itu. Islam bicara masalah apa yang bisa kita kerjakan untuk apa? Ini kondisi anak muda ini. Dia mencari hal yang sulit sulit untuk ditangani oleh masyarakatnya masa itu. Dia yang menyelesaikan masalahnya untuk membuktikan bahwa kita berada di jalan yang benar, untuk mendakwahkan orang kepada Allah. Dengan cara apa? Dia beri solusi terhadap masalah pelik dalam masyarakat yang sulit untuk dihadapi pada saat itu. Dia berikan solusi.
Makanya di antara ilmu berdakwah itu adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengajak orang. Gimana caranya? Berikan solusi bagi masyarakat. Dan solusi ini terhadap masalah yang selama ini nggak ada yang memperhatikan. Berikan solusi untuk itu. Nanti orang akan menilai bahwa ya, Islam itu hebat. Islam itu luar biasa. Orang Muslim itu luar biasa. Mana buktinya? Tuh mereka. Apa yang mereka kerjakan? Orang lain selama ini nggak sanggup menyelesaikan masalah itu. Justru orang-orang dakwah, jamaah ini, jamaah itu, jamaah masjid ini, jamaah masjid itu mereka justru luar biasa. Bahu-bahu menyelesaikan yang lebih hantom peduli dalam masalah dulunya peduli. Dan itu luar biasa. Itu ampuh. Di antara cara berdakwah, mengajak kepada agama Allah, berikan solusi terhadap masalah di masyarakat kita. Apa masalah yang besar di masyarakat kita hari ini? Perhatikan masalah ini. Ajak orang-orang mukmin perhatikan, berikan solusi masalah ini. Banyak masalah narkoba hari ini itu masalah anak muda kita, betul? Betul tidak? Masalah besar hari ini itu mengerikan sekali karena generasi anak muda kita. Kita akan tanya mana orang BNN, mana orang Polri, mana orang polisi. Tunggu, orang itu hanya sanggup menangkap sebagai kecil. Dan kalau sudah kapasitas rumah tahanan sudah penuh, nggak bisa tangkap lagi. Bapak Kapolres cerita sama saya bahwa itu sudah penuh. Kalau mau ditangkap atau tahu kemana lagi? Ada rumah budak boleh, gimana cara? Mau ditangkap, nggak ada tempat, masukkan ke tempat tahanan. Tidak penuh. Tahanan di Polresta kita di mana aja? Tidak penuh. Nggak tahu paru di mana lagi. Itu hanya ya, bagian kecil untuk nangkap. Itu adalah cara yang paling anak mau beli, penedoknya mau beli cara. Nah, bagaimana cara yang lain yang bisa kita tempuh oleh Muslim, oleh gerakan dakwah untuk masalah ini apa yang akan kita perhatikan bersama? Ya bukan dengan jalur tangkap atau tembak. Jalur tangkap tembak itu sudah bagian yang terakhir, sudah jalur lain nggak mampu. Gimana caranya? Ada nggak perhatian kita? Ini antara solusi yang harus diberikan bahkan oleh orang-orang gerakan dakwah itu sendiri, oleh kita yang peduli terhadap dakwah. Contoh misalkan ya, bagi siapa yang mampu itu bagian penting. Kenapa? Di situ orang yang luar biasa di Aceh. Orang-orang dakwah, orang-orang jamaah-jamaah masjid, mereka bahkan membantu rehabilitasi dan anak-anak muda mereka akhirnya sudah menjauhi bukan nggak ada lagi barang, tapi walaupun ada nggak mau lagi mereka, nggak laku lagi sabu-sabu di Aceh. Kenapa? Anak muda hanya anak produksi. Ya. Kan mereka buat pasar. Walaupun dalam gelap kalau ada yang butuh bisa jalan dia. Hai yang tak tembak. Bandar Zero itu dua bandar lain. Ya, adakah perhatian di antara masalah besar itu? Kita mengajak orang-orang untuk ke masjid dan masuk surga. Alhamdulillah. Itu yang kita mintakan kesadaran daripada mereka. Tapi kadang kita nggak mampu mengajak orang miskin untuk makan. Mengenai dia Tuhan takut. Padahal itu masalah mereka. Berikan solusi itu, dakwah itu akan berhasil juga di masa itu. Ini kita belajar dari apa? Dari ulang remaja ini, bahwa dakwah itu betul-betul rahmatan, memberi rahmat, ya, memberi solusi bagi masyarakat. Impactnya akan luar biasa yang terjadi sekarang. Yang terakhir, ini sebenarnya ada kisah lain, tapi itulah dia kisah diceritakan Nabi. Ada kisah lain yang sama dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah hikmahnya apa? Anak muda ini minta, kalau Tuhan saja ingin bunuh saya, itu di depan orang ramai. Jangan dalam penjara ya, tapi di depan orang ramai. Dia siap meninggal demi untuk dakwahnya dia mengajak kepada kebenaran. Kumpulkan ramai orang dan nanti ucapkan Bismillah. Jadi kan cara yang sangat cerdas dan cerdik untuk mengajak orang beriman. Walaupun saya mati, tapi kalimat Allah hidup, gak ada masalah.
Kalau dia bisa, dia mati, dia berkorban demi dakwah ini, demi iman ini, ya, demi agamanya, dia mati, tidak ada masalah, saya mati. Tapi ide saya, keyakinan saya akan hidup, nggak ada masalah kalau begitu. Lihat, dia siap berkorban untuk agamanya, untuk imannya, dengan cara yang sangat cerdas, cerdik sekali. Satu. Yang kedua adalah dalam poin yang terakhir ini, pentingnya untuk eksebisi terhadap kebenaran itu di depan umum. Perlunya punya bahasa sekarang event-event. Yang tampil itu siapa? Yang tampil itu adalah anak dakwah. Yang tampil itu mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada kebenaran. Ini juga bangun yang boleh kepada dia. Ya, dia juga bangun bahasa kami orang ini itu bilang kai juga lani loh. Orang Aceh Besar bilangnya apa? Lani. Ya. Bahasa anak kerja, kai juga anak kerja, kai grup. Kenapa yang buat dakwahnya itu grupnya dia. Kedua kumpul grup. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Kenapa? Orang dakwah gak eksebisi, gak dia menampakkan diri, ngumpulin banyak orang menampakkan inilah kita. Itu zaman sekarang, zaman dulu saja itu. Zaman sebelum Nabi Muhammad itu cerita ini. Dia ajak untuk eksebisi, nampakkan bahwa ini benar, ini betul. Maka perlu kepada kita saat ini sama alhamdulillah negara kita aman, gak ada lagi perang di Aceh ini. Negara kita aman. Apa aja yang kita buat kita izin, insya Allah dapat diizinkan. Kita tidak berhadapan dengan raja yang tadi kita katakan. Justru sekarang berhadapan dengan orang-orang yang kurang hidup, kurang tenaga atau kurang kemauan untuk melakukan yang benar. Tampakkan yang benar itu di mata umum, orang akan menilai. Dan inilah kemudian terjadi dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika Fir'aun ingin melawan Nabi Musa, ya, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Wahai Musa, engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu. Maka Fir'aun bilang, kami akan melawan engkau dengan sihir kami, wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Mau'idukum yaumuz zinah wa ayyutan nas wa ayyusharun nas. Boleh kalau memang begitu. Tantangan Fir'aun diterima oleh Nabi Musa. Tapi syaratnya itu kita akan buat event ini, ya, event tantang-menantang ini yaumuz zinah pada hari raya musim semi. Itu hari raya musim semi semarak sekali zaman Fir'aun itu. Semarangnya bukan main. Nabi Musa ambil momen ini, jangan sekarang, tapi kapan juga waktu hari raya yaumuz zinah. Ya, kalau orang Mesir sampai hari ini itu namanya hari Syamun Nasib. Syamun Nasib itu hari raya musim semi. Ya sampai hari ini masih dirayakan. Masih ada adatnya itu. Adatnya itu bukan adat, tapi adanya tinggal makan makanan tertentu saja. Mereka makan makanan daripada yaitu ikan Sungai Nil yang masih mentah, cuma diasami saja. Namanya lingga. Itu kita saja nggak sama dengan ikan asin, jadi muak kita. Tapi itu sudah jadi adat kebiasaan mereka. Ada itu mereka ada makanan khusus. Disinyalir itu dipercaya sampai hari ini itu adalah masa-masa dari kebiasaan Fir'aun dulu. Tapi cuma tinggal apa? Makanannya saja. Ya, nggak lagi pakai baju atau perayaan khusus gitu kan. Tapi namanya Syamun Nasib. Dipercayai Nabi Musa ajak itu mereka pada hari itu semua yuhsyarun nasu duha, dan kumpulkan orang di waktu duha. Jangan lewat tengah hari, jangan, tapi sebelum tengah hari. Jangan di waktu subuh, jangan, belum bangun lagi mereka. Kapan juga waktu duha. Waktu orang mulai keluar rumah beraktivitas, tak pakai baju baru, kalau belum sedang pada saatnya. Lihat tuh momen yang diminta dicari sama Nabi Musa. Demi apa? Eksekusi, tampakkan ini. Ambil momen yang sangat penting. Perayaan apa ini perayaan ini? Ayo, perayaan ini dakwah dan gunakan buat apa? Biar orang dipertunjukkan. Biar jadi rukuk yang mubur, nyong merayakan 7 Agustus, rukuk yang mubur. Kira-kira rukuk apa itu mubur? Yang yang membuat acara itu adalah rukuk. Rukuknya dia buat acara, itu juga ada acara rukuk. Nah, yang buat acaranya adalah orang-orang
yang mengajak kepada kebenaran. Tak kira tak perlu ada acara macam-macam. Anak muda yang dah berganyung, anak muda yang dah berganyung, anak orang tua kita buat acara yang nampak geliatnya itu. Pada hari-hari momen penting yang nampak di depan itu adalah orang mengajak kebenaran. Saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada silap kata dan salah, kami mohon maaf. Aku qouli wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.